Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurhuda 19 Londong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat nikmat kepada kita semua. Di antaranya diberi kesempatan bisa sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Nurhuda 19 ini. Kemudian mengisi waktu menjelang Isya dengan thalabul ilmi. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon pamit minggu kemarin tidak bisa bersama-sama thalabul ilmi untuk Bapak Sholatan karena ada acara yang dari mulai asar sampai maghrib ya di Sleman. Alhamdulillah malam hari ini hari Selasa terakhir di bulan April, yakni tanggal 29 April 2025, pertemuan ke-223. Apa yang akan kita pelajari malam hari ini? Nah, ini berupa pertanyaan. Meskipun mungkin akan Bapak Ibu, lah untuk apa belajar dari pertanyaan ini? Apa judulnya? Kapan mengajarkan sholat? Jadi kalau dibuat judulnya itu kapan mengajarkan sholat. Dari pertanyaan ini bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Siapa yang diajarkan? Siapa yang mengajarkan? Mulai kapan? Sampai kapan? Bagaimana cara mengajarkan? Dan lain-lain. Mengambil tema ini bukan berarti ini temanya terlambat. Kenapa terlambat? Karena kami kan sudah dewasa. Kami ini sudah sepuh, sudah tahu sholat, sudah mengerjakan sholat, mengamalkan sholat. Bahkan ibaratnya sambil merem pun bisa sholat. Kok diberi tema ini kapan mengajarkan sholat? Nah, hadirin kita sholat itu bukan untuk kita sendiri. Maksudnya kita saja yang melakukan sholat, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ada istri, ada suami, ada anak, ada tetangga, dan yang lain. Maka
judulnya kapan mengajarkan sholat, ini penting kita bahas. Meskipun ini secara spesifik, secara khusus ini terkait dengan kapan mengajarkan sholat untuk anak-anak. Kenapa sih kita harus ngajari anak-anak kita sholat? Hadirin rahimakumullah, apa-apa itu kalau tidak diajarkan, kita tidak dilestarikan, bisa punah, bisa hilang. Apalagi sekarang sudah zamannya berbeda seperti zaman masa lalu kita masih kecil. Bisa jadi anak-anak kita itu tidak tahu sholat, tidak tahu tata cara sholat kalau tidak diajari. Maka apa yang sudah kita pahami tentang sholat, saatnya diteruskan kepada anak cucu kita. Kita meniru Nabi Muhammad, ya. Bahkan kita menerima nenek moyangnya dari Nabi Muhammad, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Buktinya dalam Quran surat Ibrahim, Nabi Ibrahim itu berdoa memohon kepada Allah. Masih ingat tidak? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah supaya dirinya, yakni diri Nabi Ibrahim, dijadikan orang yang mendirikan sholat. Tetapi ada tambahannya, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim ibadahnya tidak egois, tidak sendiri saja untuk sendiri, tapi juga untuk anak cucu. Ya, ini diteruskan dengan kedua anaknya Ismail dan Ishak. Terus dari garis Ismail kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad kemudian kita melalui ulama rasyidin, kepada dari sahabat, jadi tabi'in, tabi'in, terus sampai para ulama hingga kepada kita. Salat itu masih ada. Karena bisa jadi kalau tidak diajarkan, anak-anak enggak tahu. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu boleh dilestarikan, silahkan dilestarikan. Tetapi kalau tidak baik atau bertentangan, itu ditinggalkan. Maka sholat dalam hal ini, kapan mengajarkan sholat itu penting kita bahas. Nabi Ibrahim saja, ingat ya, tidak sekedar mendoakan dirinya supaya menjadi muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat. Tapi Nabi Ibrahim itu mendoakan anak keturunannya supaya mendirikan sholat, supaya menjadi orang-orang yang mengerjakan sholat. Di sholatnya jenengan itu harus diteruskan oleh anak cucu kita semuanya. Bisa jadi kita itu, nih saya jenengan semua, Afnan ya, kemudian Abili tua dikit, terus sampai ke paling senior ya, Mbah Parto itu, Mbah Prapto paling senior. Bisa jadi kok mau sholat itu adalah doanya orang tua kita. Kalau malam Kamis itu kan sering dipanjatkan, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mungkin anaknya sekarang masih keluyuran, diajak sholat belum bisa, tapi suatu saat doa kita diijabah, maka anak cucu kita yang tadinya diajak sholat masih wegah-wegahan, malas-malesan, akhirnya mau. Buktinya apa? Ya kita aja sendiri nih, ngaca dari kita sendiri. Dulu mungkin sholatnya tidak seperti sekarang. Setelah menikah, setelah punya anak, setelah punya mantu, setelah usia sepuh, mungkin pas masa lalu itu kan sholatnya mungkin apalagi misalnya pas di sawah, pas di pasar, pas di kantor, nggak ada mertua, nggak sholat rapopo. Pas di sawah
nggak sholat nggak apa-apa, orang lain nggak tahu misalnya. Tapi sekarang kok mau sholat, panas terik, tetapi disempatkan untuk sholat zuhur. Dingin, subuhan berangkat ke masjid, malam mesti ngantuk, tetap berangkat ke masjid, sholat isya, sholat maghrib. Jadi bisa jadi kita itu sholatnya karena orang tua kita mendoakan. Terus gimana dong kita timbal baliknya? Timbal baliknya kita mendoakan orang tua, di antaranya Allahumma gfir lahum atau gfir lahu atau gfir laha. Kemudian apa? Kita ngajarin, kita meneruskan apa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang sholat kepada anak cucu kita. Ya. Oke, saya mengutip sebuah hadis dari ini, hadisnya sudah familiar. Kita baca. Nah, kita namanya ngaji harus ada rujukannya ya. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinina wasbiru wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat ini sahih, hasan ya. Jadi di bawahnya sahih. Muru auladakum, perintahkanlah, suruhlah anak-anak kalian, anak laki-laki ataupun perempuan, bis shalah, untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinina, dan ketika mereka itu berusia 7 tahun. Ketika anak kita sudah 7 tahun, maka perintahkan sholat. Tugasnya masih level perintah. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashri sinina, dan pukullah mereka ketika mereka tidak melakukan sholat saat usia 10 tahun. Wa fariqu bainahum, dan pisahkanlah mereka di antara mereka, yakni aulad laki-laki ataupun aulad perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan kita, fil madaji', dalam tempat tidur. Maksudnya kalau sudah usia 10 tahun itu pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan untuk tempat tidurnya. Jadi dalam hadis ini ada 3 hal ini. Yang pertama, suruhlah anak kita, anak kalian untuk sholat di saat mulai usia umur 7 tahun. Kalau Irfan kan belum punya anak ya, berarti hadis itu belum berlaku bagi saya. Ya belum ya, karena belum nikah ya. Gimana mau nyuruh anak kalau nikah juga belum. Ya kita doakan segera nikah ya Mas Irfan ya. Kemudian kita yang sudah nikah dan punya anak diperintahkan supaya anak-anak kita itu sholat, apalagi sudah usia 7 tahun. Disuruh aja sholat. Diajak sholat subuh, bangunkan sholat subuh. Perkara dia sholat subuhnya masih asal-asalan, wudunya masih kecepek-kecepek, 7-10 tahun sudah. Yang penting di mindset dia itu waktunya sholat. Kita ingatkan terus, greteh. Lebih baik disebut orang tua yang bawel gara-gara sering mengingatkan sholat daripada disebut orang tua baik tapi tidak mau nyuruh anaknya sholat. Mungkin kan anak kan tidak tahu gimana ibumu, ayahmu. Ibuku tuh pokoknya rewel banget, bawel banget. Lah kenapa? Aku nek isu-isu tang itu mesti digugah. Kon sholat subuh, pulang sekolah sholat zuhur, terus sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Di mata anak itu semasih kecil dianggapnya kita itu rewel ya, banyak pokoknya ngatur-ngatur gitu ya, karena belum tahu. Enggak apa-apa disebut oleh anak kita itu begitu. Nanti suatu saat akan ingat ya, nanti kalau sudah dia dewasa akan ingat, oh iya ya, baru nyadar biyen orang tua itu bapak ibu nyuruh-nyuruh saya untuk sholat itu emang iya penting. Sekarang belum kerasa. Daripada nanti jenengan disebut orang tua yang baik, ibu saya baik, bapak saya itu baik. Lah kenapa? Enggak suka nyuruh atau maksa-maksa aku sholat.
malah repot. Bukan disebut orang tua baik kalau dia tidak mau nyuruh anak cucunya untuk sholat, apalagi sudah usia 7 tahun. Mau laki-laki atau perempuan. Pak Tatom kan anaknya, cucunya masih kecil ya, suka diajak, enggak apa-apa, perkara dia masih lari-lari atau dia malah tidur misalkan, enggak apa-apa. Setidaknya dia tahu suasananya, nek waktunya pagi-pagi itu ada sholat ke masjid. Itu akan membekas. Ya, akan membekas di mindset itu, di pikiran dia itu nanti waktu subuh untuk sholat. Hadis ini hasan, hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika kita memerintahkan anak kita untuk sholat, itu bukan sekedar tugas sebagai orang tua, misalnya perintah dari sekolah, mohon kerjasama orang tua untuk menyuruh putra-putrinya sholat subuh misalnya. Bukan karena takut taat kepada perintahnya sekolah, tapi ini adalah perintahnya agama. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun disuruh sholat, 8 tahun masih disuruh, 9 tahun masih disuruh. Begitu 10 tahun disuruh sholat, kok masih mereka itu tidak mau, maka wadribuhum, pukullah mereka. Doroba yadribu dorban, jangan doroba yadribu dramben. Anak-anak yang belajar sorof tapi dibuat main-main gini ya. Idribu itu artinya pukullah mereka. Idribu pukullah oleh kalian hum mereka, yakni anak kita, auladakum alaiha, atas sholat, maksudnya terkait dengan sholat. Sekiranya dia itu diperintah diajak sholat kok tidak mau, maka pukullah anak kita. Pukul bukan untuk menganiaya sampai disiksa, bukan, tapi pukulannya itu sebagai pelajaran. Tanda sayangnya orang tua kepada anak itu adalah memukul anak ketika dia usia 10 tahun tidak mau sholat. Pukul. Kalau ada pendekatan yang lain dibelai boleh, karena setiap anak itu berbeda-beda perlakuannya. Teori psikologis itu banyak. Sebaiknya anak itu dengan bisikan-bisikan yang, kata-kata yang bagus, positif. Terus dengan sentuhan-sentuhan. Secara teori itu bisa, tetapi kita harus tahu setiap anak itu berbeda. Berbeda. Ada anak yang, nah ayo sholat. Ada sayang bunda enggak misalnya? Iya. Kalau sayang bunda, ada yang mau enggak kalau nanti di akhirat bunda masuk neraka? Enggak mau. Nah kalau begitu sekarang ada sholat ya, supaya nanti di akhirat ada juga ikut masuk surga sama bunda. Tapi kalau ada yang enggak sholat, nanti bunda yang kena, nanti bunda kena masuk neraka. Ada yang mau enggak masuk neraka? Bahasa itu boleh tidak? Boleh, bagi anak-anak tertentu. Nah sekarang anak itu enggak begitu. Ada satu kata kita, wah dia sudah banyak alasannya. Ya. Sekarang itu ada ini loh Bu, Bapak Ibu. Ini sudah menjalar ya, sudah namanya mitomania. Mitomania itu penyakit secara psikologis, bukan fisik, sakit yang ada misalkan secara fisik enggak. Tetapi dia itu perilaku anak yang suka berbohong, dan bohongnya itu sangat kronis. Dia berani berbohong, dan kalau enggak berbohong itu rasanya itu dia bukan dia. Namanya mitomania. Dia udah sholat belum? Sudah, padahal dia belum. Pinter. Iya dong, anak mama. Terus di mana sholatnya? Di sekolah. Padahal dia nggak sholat. Itu kalau dibiasakan, itu sudah akan menjalani. Sudah mulai banyak ini mitomania. Kenapa kok bisa muncul begitu? Karena dari tontonan di TikTok, dari media-media sosial. Itu kan semuanya seolah-olah bahagia, happy. Bagaimana goyang apa tuh? Yang begini-begini ya.
Begitu, seolah-olah happy, padahal sehari-harinya itu rekosok ya. Susah, tampilannya aja di medsos sepertinya bahagia, padahal hariannya kacau balau ya. Itu anak berimbas dari itu. Mitomania. Nah, silakan dicari itu penelitiannya, apa ciri-cirinya. Jadi anak itu berbohong sudah jadi kebiasaan. Nauzubillah min zalik. Kalau anak kan teorinya itu kalau kamu jujur maka itu akan menunjukkan kepada apa? Kebaikan ya. Kebaikan, jujur atau kebaliknya lalu akan menunjukkan kepada surga. Kalau kamu berbuat bohong, berbuat dusta, itu siap-siaplah masuk neraka. Yang paling parah adalah orang itu termasuk anak kecil. Ada orang yang berbohong dan dia pandai bersilat lidah. Bersilat lidah itu yang tadi itu, menutupi kebohongan dengan kebohongan lain terus sampai dia itu lupa mana yang benar. Sampai mana yang benar itu sampai dia lupa. Kenapa? Karena dia menutupi kebohongan ini dengan kebohongan ini, kebohongan terus akhirnya bohong sampai lupa dia itu aslinya yang benar itu yang mana. Ya, itu belum sekali, 2 kali nggak bohong, ketahuan. Iya. Biasanya, kita biasanya kalau bohong sekali, sini ditanya lagi sini nggak bohong, ketahuan. Ya, orang itu akan ditanya kan ya. Oh ini sih kemarin kan gini, tapi kok ceritanya gini, bisa bohong. Akhirnya orang lainnya itu akan menangkap si fulan bohong. Kalau ada apa-apa, hati-hati dia. Tapi yang namanya mitomania, dia bohongnya sangat luar biasa. Seolah-olah tidak bohong. Ekspresi wajah yang ia tampilkan itu seolah-olah iya, seolah-olah nggak bohong. Itu mitomania. Jadi harus hati-hati banget ini. Memang ada pendekatannya supaya anak itu jujur. Dengan cara apa? Diberi imbalan atau diiming-imingi. Ayo, nak, kalau jujur, kalau bilang yang cerita sebenarnya, nanti dikasih hadiah loh. Dia mau cerita. Atau pertanyaannya dikonfirmasi. Iya toh tadi ada yang temanmu yang kecelakaan. Nanti ayah tanya ke bu guru ya. Kalau nanti ayah cerita ke bu guru, tanya ke bu gurumu ya, dia akan bingung. Kalau dia bohong, nanti misalnya tadi ini gampangnya, anak saya cerita yang kecil, juara 3 di buku Ramadan itu, buku Ramadan. Terus nanti dapat apa deh? Dapat voucher. Voucher apa? Belanja di koperasi. Nah, seperti Pak Uji itu ya. Voucher berapa? 15.000. Sudah ditukar belum? Belum. Lah kenapa? Soalnya petugas koperasinya tadi keluar. Oh ya sudah. Ibunya konfirmasi, tanyain. Saya tanyain ke ibunya. Ada nggak di grup pengumuman yang peringkat terbaik buku Ramadan? Iya. Udin dapat nggak? Iya. Oh berarti benar. Ya berarti benar. Takutnya kalau dia salah kan, pengennya membahagikan orang tua, tapi dengan cara yang nggak benar kan repot. Ya. Jadi kapan mengajarkan sholat itu mulai usia 7 tahun. Secara hadisnya 7 tahun itu sudah diajarkan. Bukan berarti sebelum usia 7 tahun anak tidak diperkenalkan untuk sholat. Jadi usia 7 sampai 10 tahun anak itu sholatnya masih gerakannya belum benar, bacaannya belum bisa, belum lancar, itu masih kita beri toleransi. Artinya sudahlah, dia mau sholat aja, sadar waktunya sholat, dia sholat saja, itu sudah oke. Karena kan tidak semua ada anak, bahkan yang remaja-remaja itu begitu diazani menang pas azan, lanjut lagi, qomat menang, tapi nggak ke masjid, tapi nggak sholat, malah ngobrol terus. Sampai saya pulang lagi dari masjid, masih ngobrol. Terus berarti sholat maghribnya kapan? Nah, ada ya. Jadi harus disampaikan orang tua kita. Bapak Ibu jangan pede mau masuk surga ketika ternyata anak cucu kita itu tidak diajak untuk sholat. Kalau ceritanya MZ itu kan ada seseorang itu mau masuk surga, di stop. Ini bahasa improvisasinya ya supaya lebih dramatis gitu ya. Si fulan mau masuk surga,
Begitu mau masuk surga, stop. Ora sido. Lah kenapa? Itu ada anakmu di neraka komplain. Ketika ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Karena saya banyak berbuat maksiat, saya enggak sholat dan lain-lain. Kenapa kamu enggak ikut sholat? Karena orang tua saya tidak pernah nyuruh saya untuk sholat. Siapa orang tuamu? Si fulan. Di mana si fulan? Dia mau masuk surga karena dia suka sholat. Ditarik itu yang mau masuk surga orang tua itu. Ora sido mlebu surga gara-gara anake nuntut. Nah, makanya soleh kita itu bukan untuk diri sendiri, tapi soleh untuk sosial, untuk anak, istri, tetangga, suami atau istri, anak, tetangga juga harus soleh. Makanya dalam doa-doa kita itu mendoakan supaya kebaikan untuk anak, untuk suami, istri, anak, dan tetangga. Karena disebut mukmin, kalau dia itu disebut mukmin sejati ketika lisan dia itu aman bagi tetangganya. Artinya tetangga itu merasa aman dengan ucapannya si tetangga yang lain dengan kita. Hadiratullah. Lalu apa dasarnya kok sampai kita itu harus mengajarkan sholat? Kita merujuk kepada ayat Al-Quran surat At-Tahrim. Ini surat At-Tahrim ayat 60, surat ke-66 ya, apa 60? Ayat 6. Ini sudah familiar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam beberapa tafsir, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga, yang dimaksud menjaga yaitu menyuruh kita dan keluarga kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul. Lalu menjauhi dosa dan maksiat, mengajak mereka beribadah kepada Allah. Lalu termasuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka, yaitu melarang keluarga kita untuk berperilaku syirik, berbuat munkar, keji dan mungkar, berbuat dosa, itu dilarang. Syirik. Nah, termasuk untuk menyuruh beribadah atau mengajak kepada ibadah kepada Allah adalah sholat. Jadi kita jaga diri kita itu dan keluarga kita diantaranya dengan sholat. Isanya jam berapa ini? 18.44 masih ada ya. Jadi perintah kata Imam Syafi'i itu wajib bagi para bapak dan ibu, wajib bagi orang tua untuk mendidik dan mengajarkan adab kepada anak-anaknya, mengajarkan etika, akhlak. Wajib mengajarkan cara bersuci, berwudu, tayamum, mandi besar, dan mengajarkan cara sholat. Ini menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Hukumnya wajib orang tua itu ngajari anaknya mendidik bersuci, wudu, tayamum, mandi besar, dan sholat. Jadi ada tahapannya. Sebelum diperintahkan sholat, diajari dulu syarat sahnya sholat, yakni wudu. Mungkin tayamum bagi anak kecil, apalagi di kita, mungkin tidak diajarkan tiap hari pun, asal tahu aja cukup. Mandi besar atau mandi wajib itu bagi anak kita yang sudah baligh, anak kita yang sudah haid, yang sudah mimpi basah. Dulu pernah saya sampaikan kan, jadilah orang tua yang pertama mengetahui, yang pertama mengajarkan kepada anak kita tentang, kalau anak laki-laki mimpi basah, kalau anak perempuan tentang haid. Setelah ada mimpi basah, setelah kamu mengalami mimpi basah, setelah kamu haid, kamu sekarang jadi baligh, terus kamu harus begini-begini. Bukan sekedar itu, tapi ditekankan, kamu sekarang ada taklif, ada beban. Kamu berbuat dosa, kamu tanggung. Kamu berbuat kebaikan, mendapatkan pahala untukmu. Ketika anak saya yang laki-laki itu kelas 5 SD,
Saya sampaikan, nanti suatu saat kamu akan mengalami namanya mimpi basah. Bukan saru, enggak saru-saru enggak. Sampaikan apa cirinya yang paling gampang. Begitu tidak? Diajarin enggak sama Bapak Ibu? Nah, inilah kelemahannya. Seolah-olah enggak apa itu alami, nanti juga dia tahu sendiri. Kalau bisa orang tua yang ngajari pertama. Jadi anak itu enggak canggung. Ketika anak saya sudah mulai mimpi basah itu, saya sampaikan, sudah, kamu sudah mimpi basah, sudah, gimana ceritakan? Gak usah malu-malu, ayah juga dulu ngalamin. Gini ya. Sekarang diajari, nanti kalau kamu ngalamin mimpi basah, kamu harus mandi besar. Gimana caranya? Diajarkan. Ya dari pertama membersihkan secara fisik dulu ya. Kalau ada, mohon maaf ya, mandinya airnya itu, spermanya di CD itu dibersihkan dulu, dikerik kalau bisa. Kemudian di bagian kemaluannya dibersihkan, baru wudu. Kemudian mandi besar, dari tangan dibasuh dulu, dibasahin, kemudian disiramkan ke kepala 3 kali rata. Bukan langsung disampo. Saya pernah mengisi di Masjid Al-Manar Kalangan. Apa yang kamu ketahui tentang mandi besar? Pokoknya keramasan. Enggak harus keramas ya. Maksud saya itu mandi besar, terutama dari mulai kepala sirami 3 kali, kemudian diratakan sampai ke udel, sampai ke kubul dubur itu ada airnya kena. Terus kalau kurang mantap tambah lagi airnya, kanan dulu. Terus yang kiri sampai ke bawah, sampai telapak kaki, sela-sela jari. Setelah itu apa? Mandi, kasih air semua, diberi sabun. Lalu pakai sampo. Di samponya itu kalau mau sampoan terakhir. Kenapa kalau sudah pakai sampo langsung sampo? Nanti airnya tuh bukan air bersihnya, tapi air samponya yang membasahi kesininya. Nah, lalu setelah itu kalau ada yang berpendapat nggak usah berwudu lagi. Kalau saya berkeyakinan berpendapat mengikuti yang setelah itu kamu wudu lagi. Ya, karena ketika membersihkan kan juga pegang kemaluan. Kalau ada yang berpendapat tidak usah wudu lagi karena sebelumnya wudu, tapi ketika membasuh dia tidak mengusap kemaluannya. Tidak membersihkan kemaluannya karena sudah sebelumnya. Kalau saya tetap kamu wudu lagi. Wudu lagi kemudian untuk sholat. Karena saya anak perempuan belum ya, itu bagian istri saya ya. Baru 2 tahun, baru kelas 2 SD ya. Ini pun Bapak Ibu pun ngajari ini, kata Imam Syafi'i wajib. Tahapannya memerintahkan anak kita untuk sholat, harus kenal dulu adab, etika, kemudian ngajari bersuci. Lupa saya anaknya sudah pada nikah, gimana ini sudah telat? Enggak ada istilah telat. Saatnya ngajarin lagi, tanyain lagi, kamu kalau head, kalau basah terus mandinya gimana? Tanyain. Lah gimana mau nanyain, mau saya belum bisa, minta diajarin. Minta diajarin kepada yang tahu. Jadi jangan sampai ada anak cucu kita itu head ya udah head aja. Nek, pokoknya kalau head gak boleh sholat, malah seneng. Gak boleh gak baca Quran, malah seneng. Dia itu gak merasa ada peluang untuk beribadah yang gak bisa dilakukan kan karena head, dia malah seneng. Yes, iso tangi awan. Repot itu. Itulah akhlaknya. Ketika head bukan berarti tidak ada ibadah yang tidak bisa dilakukan. Bukan berarti sholatnya nggak bisa terus tangine awan. Nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kemudian nggak baca Al-Quran. Kan bisa murojaah tanpa wudu. Nah, ini yang akhlaknya perlu ditekankan lagi. Kemudian catatannya dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 adalah ketika kita mengajarkan anak sholat kepada anak kita, yaitu bersabar. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu tentang sholat. Wastabir alaiha, dan hendaklah kalian bersabar ketika mengajak mereka untuk sholat. Jadi sabar.
disebutkan dalam ayat yang lain itu sabarnya kita menyuruh atau mengajak anak kita sholat termasuknya azmil umur, termasuk perkara yang utama. Gampangannya begini, ketika anak pulang sekolah misalnya, pulang kuliah atau main aja, ditanyain, kamu sudah sholat duhur belum? Bukan, udah makan belum, Le? Hah, makan mah? Boleh tanyain, boleh untuk kesehatan fisiknya. Tanyain dulu kalau waktunya zuhur, sudah sholat zuhur belum? Kalau waktunya asar, sudah sholat asar belum? Sudah sholat maghrib belum? Sudah sholat isya belum? Sholat subuh belum? Takon, tanya terus. Ya, suami kepada istrinya juga ya. Istri tanya ke suaminya, Mas, udah baru pulang, alhamdulillah. Sudah sholat asar belum misalnya, sholat zuhur belum? Tanyain gak apa-apa. Dan suaminya juga harus sabar. Apa toh tukang takon urusanku. Jangan begitu ya. Harusnya seneng. Oh, berarti istri saya perhatian. Dia pengen masuk surga bareng-bareng. Nah, siapa tahu istrinya semangat sholat, bojonya udah tahu sholat. Jadi dua-duanya suami, istri, ayah, ibu itu harus kerjasama untuk mengajak anaknya sholat. Setiap kita itu adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan itu akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ingat sebagai catatannya bahwa sholat itu menjadi amal yang akan dihisab kelak di akhirat. Bukan gajimu berapa, kerjamu di mana, terus istrimu ayo ke ora, terus suamimu apa gitu, sugih apa melarat, enggak. Salat. Yang pertama adalah tentang salat. Silahkan bertanya. 4 menit. Enggak. Ada seorang sahabat yang belum sempat sholat. Ya. Karena ada panggilan jihad, dia berangkat jihad. Terus akhirnya mati dalam keadaan syahid. Padahal dia belum sholat. Gimana? Ya, tetapi itu tidak dalam semua kasus ya. Ini saking perlunya jihadnya ya. Ini jihad dalam arti perang ya, bukan jihad hawa nafsu saja. Jihad. Lalu bagaimana? Ada perintah yang diutamakan. Bisa jadi waktu itu loh ya, perintah jihad itu sholat belum diperintahkan, diwajibkan. Ketika perang-perang masih di Mekah, bisa jadi, gitu ya. Tetapi kalau kita kan, alhamdulillah sudah aman, maka apa? Sholat dulu. Ya, kalau ada tugas negara, sempatkan sholat dulu. Ya, kita harus sholat dulu. Apa di jama'? Ada dari rukhsah. Di jama' takdim atau jama' takhir. Gitu ya. Yang lain? Pak Mas Irfan. Tadi mengutip dari pembicaraannya Mas tentang anak yang nggak mau sholat di grupi terus mungkin kena salah terus mereka mungkin dari salah satu pembicaraan Ali Khalid itu dibilang anak-anak supaya pada yang zamannya anak mereka itu pada zamannya bukan pada zaman apakah mendidik dengan cara itu tadi masih relevan Pak dengan zaman saat ya, relevan. Tadi saya juga sampaikan kan, pukulannya berbeda-beda. Wadribu, pada itu pukulan boleh, tetapi yang namanya sanksi pukulan itu meskipun kelak ini kan sudah dari zaman Nabi, sudah 1400 tahun yang lalu, tapi masih berlaku untuk dipukul bagian-bagian tubuh yang tidak membahayakan. Ya, pukul sebagai tanda sayang ya. Bagian mohon maaf ya yang banyak dagingnya. Ya, pukul. Jangan di sini pukul, semaput apalagi dagu di sini, ponjok gitu ya, mati malah repot. Jadi insya Allah relevan dipukul meskipun zamannya berbeda. Apa buktinya? Sampai saat ini 1400 tahun kan yang lalu perintah wadribu pukulah itu masih berlaku. Cuma ini ada yang tadi saya sampaikan secara psikologis berbeda-beda dengan ucapan halus, ada yang memang dengan fisik ya. Itu berbeda-beda. Ya insya Allah Mas Irfan
Dengan saya aja mesti akan berbeda-beda ketika dipukul. Mungkin akan melawan, akan berontak atau akan manut. Itu akan responnya berbeda-beda. Disclaimer itu ya. Nggih. Monggo Mas. Enggak. Najis. Ketika kita dalam perjalanan suatu ketika kita akan melaksanakan sholat, tapi tanpa sengaja baju itu terkena najis ring ataupun najis yang berada di lokasi sholat itu. Bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Kita sudah tahu ada najis. Yang satu tahu, yang satu lagi tanpa sepengetahuan. Jadi ada dua ini. Ya, kalau tanpa diketahui, kita misalnya di sini ada bekas tai cecak misalnya. Karena kita tidak tahu, insya Allah sah karena ketidaktahuan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka ada usaha ikhtiar kita semaksimal mungkin membersihkannya sebisa mungkin. Lalu bagaimana kalau kok masih kelihatan masih ada baunya? Kalau ada peluang yang lain ganti. Ini kan di perjalanan. Namanya di perjalanan ada rukhsah. Ya. Nah, kalau kita pernah saya sampaikan lebih baik kita tuh misalnya cerita saya waktu di pondok itu kan begini. Ini agak menyeleweng sedikit. Sudah wudu, udah rapi, baju baru itu. Kemudian apa? Kepleset. Kemudian masuk ke wudu yang ada itu kotor itu. Padahal baru. Oh, kata kiai saya apa? Siapa tahu itu adalah peringatan Allah, kelam sarung itu najis, ada najisnya. Kamu nggak tahu, sekarang Allah tunjukin, sarungmu itu ada najis. Jadi kepleset. Jatuh, masuk ke yang ada itunya, ya sudah, harus ganti. Nah, itu kan kita tidak tahu, tapi Allah tunjukkan ini loh, bajumu tuh, sarungmu tuh ada najisnya. Jadi kalau ada yang ketidaktahuan, maka dilanjutkan. Kalau tahu sebisa mungkin kita bersihkan atau salin. Meskipun di perjalanan, apa susahnya untuk salin? Apalagi itu ada, lah kan di koper, buka, di bagasi, buka. Itu daripada sholat tapi tahu ada najisnya, terus kita tetap sholatnya nggak sah. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas anggota tubuh kita. Kemudian pakaian ya, kemudian tempat sholatnya. Oke, ngeten nggih. Ada yang lain? Cukup ya? Atau buat besok minggu depan? Sudah bulan Mei minggu depan. Ya, cukup nggih. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu mempertahankan sholat sampai akhir hayat kita, dan anak cucu kita juga termasuk muqimas shalah. Wabis'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.